Udah kelihatan? Ya, sudah. Oke. Baik, kita mulai untuk pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman sekalian, pada mata kuliah Medlit hari ini, Konita Maulidia, Nelly Nur Humairah, dan Nikmatul Walidaini Yatulali akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai konsep dasar, paradigma baru, dan ruang lingkup penelitian IAT. Baik, langsung kita mulai saja ke pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Nikma. Kepada Nikma, dipersilakan sebentar ya. Dulu. Error. Suaraku kedengeran nggak? Kecil, Nikma. Kedengeran Nikma? Kecil ya? Kecil nggak? Kecil, kecil banget. Jauh. Suaranya kayak jauh gitu. Halo, kedengeran nggak sekarang? Masih jauh nggak? Mbak kecil. Masih kecil. Ya gimana? Mulai. Oke, yang pertama yaitu konsep dasar. Pengertian konsep secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, concept, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata konsep yang berarti rancangan, ide, atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami sesuatu. Menurut Mu'in Salim, setelah meneliti uraian konsep berkesimpulan bahwa ia bermakna leksikal, ide pokok yang mendasari suatu gagasan atau ide umum. Dalam filsafat ilmu, konsep dikenal dapat berguna untuk keterangan ilmiah yang berlaku umum, walaupun ciri itu dipandang sangat abstrak. Pengertian berikutnya itu dasar. Dasar adalah pokok atau pangkal sesuatu. Pernyataan ini mengandung proses dan implikasi mendesak. Yang pertama terkait dengan operasi dan perlu dipahami sebagai langkah pertama untuk melakukan sesuatu, dan yang terakhir terkait dengan sifat sesuatu sehingga dianggap sangat penting untuk mengetahui sesuatu. Penelitian ini menggunakan dua pengertian dasar tersebut. Lanjut. Sorry ya, rada error sebentar. Manual aja. Oke. Ya, lanjut. Belum. Nikma? Ya, belum itu, Konita. Iya kah? Iya. Masih konsep dasar? Iya. Bentar. Ini udah belum? Udah. Oke, berikutnya penelitian. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati secara teliti terhadap sesuatu objek. Penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu research, yang berasal dari kata re yang artinya kembali dan to search yang artinya mencari. Dengan demikian secara lughiyah berarti mencari kembali. Penelitian menurut Khalid Narbuko dan Abu Ahmadi dalam bukunya Metodologi Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Next.
Iya. Udah keganti belum? Belum. Kok gitu sih? Nah, Gini gini. oke. Istilah penelitian menurut para ahli. Menurut Hillway, perlu ya, nggak kelihatan kecil tulisannya. Hillway dalam bukunya Introduction to Research mendefinisikan penelitian sebagai a method of study by which of all certainable problem we reach a solution to the problem. Menurut Sutrisno Hadi, bahwa research dapat didefinisikan sebagai usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Menurut Winarno Surahman, mendefinisikan penelitian atau penyelidikan sebagai kegiatan ilmiah mengumpulkan pengetahuan baru dari sumber-sumber primer dengan tekanan tujuan pada penemuan prinsip-prinsip umum serta mengadakan ramalan generalisasi di luar sampel yang diselidiki. Menurut David H. Penny mengemukakan bahwa penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenal berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. J. Surapto yang dijalankan mengatakan penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis. Menurut Muhammad Ali, mengemukakan penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha untuk mencari bukti-bukti sehubungan dengan masalah itu yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya. Next. Dari keterbatasan di atas, metodologi penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu pengetahuan atau masalah yang benar untuk menemukan pemecahan suatu masalah berdasarkan fakta atau gejala ilmiah. Next. Berikutnya itu 5 unsur penting dalam penelitian. Yang pertama yaitu unsur ilmiah. Nah, unsur ilmiah adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan langkah-langkah penelitian sebagai metode berpikir. Langkah-langkah penelitian yang dimaksud adalah mulai dari pernyataan masalah, penyusunan hipotesis, pengumpulan data, sampai dengan penarikan kesimpulan dan melaporkan hasilnya. Unsur yang kedua yaitu unsur penemuan, yang berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Yang ketiga itu unsur pengembangan, yang berarti memperluas dan menganalisis lebih dalam apa yang sudah ada. Dalam hal ini, seseorang sudah pernah meneliti sesuatu objek tertentu, tetapi hasilnya belum memuaskan sehingga hasil penelitian tersebut masih perlu dikembangkan. Unsur berikutnya itu unsur pengujian kebenaran, diartikan sebagai mengetes hal-hal yang masih diragukan kebenarannya. Dan unsur yang terakhir yaitu unsur pemecahan masalah, yang dimaksudkan untuk membuat pemecahan apabila dalam pengertian dijumpai beberapa masalah. Oke, saya kembalikan ke moderator.
Konita mana Konita? Sorry guys, keluar guys. Oh, Tadi ada sampai. tadi Miss Nikma udah selesai. Nikmat dulu, guys. Ya, Oke, selanjutnya. berarti selanjutnya kan ya. Ya. Baik, selanjutnya ada tafsir. Ulama usul dan ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna tafsir. Hal itu disebabkan karena perbedaan pendekatan yang mereka gunakan, definisi yang digunakan oleh ulama usul juga beragam. Ada Al-Zarkashi memandang tafsir sebagai ilmu alat, sedangkan Al-Zarqani melihat tafsir sebagai pengetahuan-pengetahuan tentang petunjuk-petunjuk Al-Quran. Tafsir secara harfiah berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata fasaro, yang berarti menjelaskan, membuka, dan menampakkan makna yang makul. Oleh karena itu, pengertian tafsir dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama, Rada-rada maaf. yang pertama ada tafsir sebagai masdar, berarti menguraikan dan menjelaskan apa-apa yang dikandung Al-Quran berupa makna-makna, rahasia-rahasia, dan hukum-hukum. Yang kedua, tafsir sebagai maf'ul, berarti ilmu yang membahas koleksi sistematis dari natijah penelitian terhadap Al-Quran dari segi dilalahnya yang dikehendaki Allah sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Makna tafsir yang dimaksud dalam penjelasan ini adalah pengertian pertama, khususnya tafsir dari segi metode, bukan tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, metodologi penelitian tafsir telah melakukan kegiatan akademik untuk memahami, membahas, menjelaskan, dan mensyukuri isi Al-Quran dengan memperoleh pengetahuan yang diperlukan berdasarkan kerangka konseptual tertentu. Buat karya interpretasi yang representatif, memperoleh pengetahuan yang diperlukan berdasarkan kerangka konseptual tertentu. Buat karya interpretasi yang representatif. Selanjutnya tentang paradigma baru. Kata paradigma berasal dari bahasa Inggris, yaitu yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin, yaitu paradigm, yang berarti suatu model atau pola. Juga dalam bahasa Yunani paradigma, yang berarti membandingkan. Kata ini berasal dari para, yang berarti di samping dan di sebelah, dan deupunai, berarti memperlihatkan. Sementara dalam kamus bahasa Indonesia, paradigma diartikan sebagai model dari teori ilmu pengetahuan dan kerangka berpikir. Bahwa yang memperkenalkan konsep paradigma ini pertama kali sebagaimana dikatakan George Spitzer adalah Thomas Kuhn dalam karyanya yang monumental The Structure of Scientific Revolution tahun 1962. Paradigma menurut ahli yang pertama ada harmon. Paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Selanjutnya menurut Bogdan dan Diklan menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang berhubungan secara logis, yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Menurut Bagel, mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat aturan yang membangun atau mendefinisikan batas-batas dan menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu agar berhasil. Cohen dan Mannion menurutnya paradigma sebagai tujuan atau motif filosofis pelaksanaan suatu penelitian. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri.
Jadi di sini berdasarkan definisi yang telah disebutkan oleh para ahli yang tadi sempat dijelaskan oleh Nelly, dapat kita tarik benang merahnya bahwa paradigma ialah suatu konsep, metode, dan kaidah-kaidah aturan-aturan yang dijadikan suatu kerangka kerja pelaksanaan dalam suatu penelitian. Paradigma merupakan perspektif riset yang digunakan peneliti yang berisi bagaimana cara pandang atau world views peneliti melihat realita, bagaimana mempelajari fenomena, cara-cara yang digunakan dalam penelitian, dan cara-cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan. Dalam konteks desain penelitian, pemilihan paradigma penelitian menggambarkan pilihan suatu kepercayaan yang akan mendasari dan memberi pedoman seluruh proses penelitian. Paradigma penelitian menentukan masalah apa yang dituju dan tipe penjelasan apa yang dapat diterimanya. Lalu selanjutnya ada pembahasan mengenai ruang lingkup IAT. Jadi yang pertama ada rancangan penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan sebuah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, ada 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu empiris, rasional, dan sistematis. Rasional bermakna kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh logika manusia. Lalu empiris berarti cara yang dilaksanakan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengetahui dan mengamati cara yang digunakan. Lalu yang terakhir, sistematis. Memiliki arti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Untuk kehidupan individu tidak dapat lepas dari lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sosial maupun fisiknya. Ketika individu dilahirkan, sejak itu pula secara langsung individu tersebut secara tidak langsung akan berhubungan dengan dunia sekitarnya. Mulai saat itu pula individu secara langsung menerima stimulus dari luar dirinya, dan hal ini berkaitan pula dengan persepsi. Istilah persepsi sangat sering digunakan untuk mengungkap tentang pengalaman dan penilaian terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang dialami. Lalu yang kedua, itu ada variabel penelitian dan definisi operasional. Terdapat 2 variabel dalam penelitian, yaitu variabel terikat atau variabel independen, dan variabel bebas atau variabel dependen. Untuk variabel independen, atau yang biasa disebut X, variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab berubahnya atau munculnya variabel dependen atau variabel terikat. Lalu sedangkan yang kedua, variabel dependen atau biasa yang disebut Y, variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena munculnya variabel independen atau variabel bebas. Sekian untuk pembahasan dari kelompok 7. Dibuka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman jika ada pertanyaan. Nggak ada kayaknya. Bingung tuh. Sama. Sebenarnya kayak konsep paradigma gitu kayak pernah dibahas nggak sih? Tadi kayak kalau ada variabel kayak pernah waktu Bapak jelasin. Pernah, iya jelas. Kan kalau ini kayak yang sebelumnya. Kalau berapa gitu? Tapi ini fokus ke IAT-nya ya? Iya. Tapi kalau nyari materi yang fokusnya ke IAT itu kayak nggak ada gitu. Soalnya saya nggak umum gitu. Itu kan pengertian paradigmanya secara umumnya aja. Iya bener, nah iya. Itu suara apa ya? Tadi kayak ada suara cewek nangis tau? Ayo lo. Jangan gitu. Astagfirullah, saya sendiri. Ayo lo. Ayo lo Jelly. Ini kalau laptop kayaknya laptop astagfirullah. Oh, panik. Gak boleh overthinking.
Apa ya? Ini ceritanya kami berharap atas penjelasan Bapak, tapi ternyata Bapak berhalangan hadir karena kami sejujurnya juga kurang paham ya, Nelly dan Nikma. Iya, Mencari itu nyari juga adanya cuma generalnya aja gitu, nggak ada yang mendalam sampai Iya, ke nggak ada pembahasan IAT. IAT-nya. Tapi aku ada satu hal deh, pengen ditanya sama pemakalan. Oke. Kalau tentang penelitian IAT sendiri, misalkan kan ke IAT itu berarti kan fokus ke tafsir ya. Nah itu kalau penelitian apakah kita harus benar-benar harus tafsir terus? Kan ada juga yang living Quran gitu ya. Tapi selain itu kayak boleh nggak sih misalnya kita menjadi tentang hadis gitu, meneliti hadis gitu, itu boleh nggak? Atau selain di luar Sejujurnya, tafsir oke. gitu? Kayak gitu. Aku mau nanya itu. Oke, aku izin menjawab sesuai pemahaman aku yang dari sini ya. Boleh. Berdasarkan yang kemarin-kemarin. Mungkin kalau kita kan ngebahasnya ruang lingkup IAT ya, itu kenapa disebutnya IAT, di bawahnya semua ilmu Al-Quran dan tafsirnya. Karena mungkin pembahasan IAT kan gak cuma tafsir doang ya, kayak yang tadi Jelly sebutin itu udah masuk ke ruang lingkupnya gitu. Jadi seharusnya sih bisa-bisa aja pakai metode yang sama dan sistem yang sama gitu-gitu. Karena ranahnya masih sama, masih ranahnya kita. Kan nggak lepas dari Al-Quran kan? Iya benar, iya itu. Itu sotoy aja sih sebenarnya. Karena berharap banget ada bapak nih padahal. Ya. Iya makanya. Yang lain nggak usah bertanya. Mungkin yang lain ada yang mau nanya. Soalnya biasanya kalau bertanya pasti setelah bapak jelasin sih jujur. Iya benar. Kayak apa sih? Gak ada bayangan. Baru ngertinya pas bapak jelasin. Udah kali ya teman-teman. Saya sambil makan kuaci. Astagfirullah. Hamster. Gak ada bapak ini. Gimana yang lain mungkin ada yang mau tambahin lagi? Tambahin dong. Jangan nanya. Gimana? Kirain nambahin nanya. Kalau udah, kita tutup. Gimana Bu Jeli? Kalau udah, ya udah tutup aja. Lebih baik. Oke. Pauline Jelita, Pak. Astagfirullah, kan nggak ada pertanyaan, Pak, gitu kan. Udah kita akhiri, siap-siap tahfiz, ya kan? Karena pembahasan kita terbatas ya, pengetahuan kita juga terbatas, dan referensinya juga begitu, terbatas juga. Jadi kita akhiri untuk pertemuan kelompok 7 kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga nanti Bapaknya di minggu depan bisa ngebahas lebih lanjut ya, nggak ditinggalin gitu aja, karena ini juga cukup penting pembahasannya. Sekian. Konita, Nelly, dan Nikma mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makala atas presentasinya.